di mana para pemimpin-pemimpin hati mereka hati syaitan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, kesulitan ekonomi, rendahnya nilai mata uang, kudeta, revolusi, menjatuhkan pemerintah yang sah. Tidaklah muncul pemimpin yang zalim kecuali juga dari rakyat yang zalim juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang banyak dikeluhkan oleh manusia, dan boleh jadi ini bukan hanya keluhan di masa sekarang, tapi semenjak dulunya. Kalau kita melihat, ada dua. Yang pertama, kebijakan atau pemerintahan yang tidak adil. Dalam bahasanya, zalim. Yang kedua, krisis ekonomi. Dua hal ini selalu sedang dan akan menjadi isu yang berkelanjutan bagi umat manusia. Lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kezaliman atau ketidakadilan. Bagaimana Islam memandangnya? Yang pertama, perlu kita ketahui, sifat dasar manusia adalah zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Apabila kamu berupaya menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Sesungguhnya manusia betul-betul zalim dan betul-betul kufur. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan betul-betul bodoh. Ya, kalau hidup di dunia dan menemukan keadilan, ketahuilah itu sesuatu nikmat yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena memang sifat dasar manusia yang langsung Allah yang menciptakannya sampaikan. Bahwasanya yang namanya manusia memiliki sifat dasar zalum, zalim, kafur, durhaka, jahul, bodoh. Kalau hati fikirannya tidak dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibimbing dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fenomena kezaliman terutama dari penguasa atau waliul amri, ini pun merupakan sebuah nubuat, sebuah kabar berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Banyak sekali sabda-sabda Rasulullah SAW akan hal ini. Di antaranya, hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wa sayakunu alaikum a'immatun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins." Akan datang sebuah masa kepadamu di mana para pemimpin-pemimpin saking jahatnya, kata Nabi, hati mereka hati syaitan. Tubuh saja yang manusia. Artinya saking bengisnya, saking jahatnya, saking zalimnya, saking tidak adilnya, Nabi mengumpamakan hati mereka dengan hati syaitan. Yang mana syaitan adalah artinya keburukan. Isi hatinya keburukan saja. Tidak ada kebaikan. Tubuhnya saja yang manusia, hatinya syaitan. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma naf'al?" Wahai Rasulullah, apa yang hendak kami lakukan ketika masa tersebut datang kepada kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Isma' wa ati' wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruka." Solusinya, tetaplah mendengar, tetaplah taat, meskipun hartamu diambil, meskipun punggungmu dipukul. Pendengaran, pentaatan di sini tentu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang bersesuaian dengan agama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati pemimpin di antara kamu. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak. Ketaatan kepada pemimpin nisbi. Apabila yang diperintahkan sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, diikuti, bahkan wajib untuk dilakukan. Ketika yang diperintahkan bukan qala Allah, bukan qala Rasul, bahkan bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh ditaati. Sesuai kaidah para ulama mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka mendurhakai Khaliq, dalam rangka mendurhakai Allah. Dan ini bukan berarti
menyebabkan kita melakukan kudeta, revolusi, reformasi, dan lain sebagainya, menjatuhkan pemerintah yang sah. Hanya sebatas itu saja. Mana yang diperintahkan benar, alhamdulillah, ikuti, taati. Mana yang salah, ditinggalkan. Namun tetap menjadikan mereka sebagai pemimpin yang sah, yang telah diangkat, yang wajib ditaati, dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh menjatuhkan mereka selagi mereka muslim. Kata para sahabat dalam hadis yang lain, afala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, apakah kami tidak memberontak, memerangi mereka, para pemimpin yang zalim ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, la, ma aqama fikum as-salah. Tidak boleh diperangi, dijatuhkan, dikudeta, selagi mereka masih menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain, selagi mereka masih muslim, kecuali mereka nyata-nyata sudah melakukan perbuatan kufur, yang kufurnya jelas tidak ada lagi syubhat lagi di dalamnya. Yang ketiga, fenomena mentaati pemerintah yang muslim ini bukan sekedar perkara perasaan atau perkara logika pemikiran, tapi ini merupakan perkara akidah. Silakan lihat kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh para ulama, senantiasa memasukkan perkara mentaati waliul amri dalam hal yang ma'ruf bagian dari akidah. Berarti ini perkara dasar, perkara fondasi, perkara usul dalam Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Perih, betul. Kita nggak setuju dengan kezaliman, ketimpangan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak kita benarkan. Namun dalam rangka mentaati perintah Allah, mentaati Rasulullah SAW, Rasul pun telah memberikan solusinya, maka kita wajib sami'na wa ta'na, mendengarkan dan mentaatinya. Berikutnya, para ulama juga mengatakan, lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 60 tahun, dibandingkan 1 tahun kekosongan kekuasaan. Ya, sesungguhnya pemimpin yang zalim adalah ujian, namun juga ada musuh-musuh yang lain, terutama Yahudi Nasrani, orang-orang kafir yang menunggu-nunggu momen kaum muslimin menjatuhkan pemerintahnya. Sehingga ketika pemerintah jatuh, terjadi kekosongan pemerintahan, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zindiq akan melakukan makar tipu daya yang akan mengakibatkan kondisi jauh lebih parah dari sebelumnya. Terakhir terkait poin pertama, tidaklah muncul pemimpin yang zalim kecuali juga dari rakyat yang zalim juga. Pengen pemerintah yang soleh, sebagai rakyat juga harus soleh. Pengen pemerintah yang adil, sebagai rakyat juga harus adil. Pengen pemerintah yang jujur, jadi rakyat juga harus jujur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menjadikan orang zalim berkuasa atas orang zalim yang lainnya, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Jangan menyalahkan buah yang busuk, ternyata akarnya saja nggak becus. Ya, jangan menyalahkan pemimpin yang zalim selagi kita juga masih berbuat zalim. Ya, dan juga muncul ungkapan, sebenarnya orang-orang yang mengkritik pemerintah yang zalim, mereka hanya nggak kebagian posisi supaya bisa berbuat zalim juga. Sebenarnya apa yang dilakukan berupa korupsi, kezaliman, dan lain sebagainya, di tingkat masyarakat pun juga terjadi hal seperti itu, namun dalam bentuk yang berbeda. Benarlah firman Allah, sadaqallahul azim. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim berkuasa atas orang zalim yang lainnya sebagai hukuman dari Allah atas kezaliman yang mereka kerjakan. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa kecuali azabnya ditangguhkan di hari kiamat kecuali 2 dosa. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka pada orang tua. Man zalama yuzlam. Wa man qahara yuqhar. Siapa yang berbuat zalim, maka dia akan dibalas kezalimannya. Siapa yang jahat, maka dia pun akan dijahati. Ya, ingin pemerintah yang benar, yang adil, jujur, saleh, beriman, bertakwa, harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari masyarakatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW sebagai pemimpin kalau bukan rakyatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena sahabat adalah manusia yang terbaik, maka mereka juga dipimpin oleh orang-orang yang terbaik. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Masuk kepada isu yang kedua, krisis moneter, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya nilai mata uang, serta berbagai macam hal
yang berkaitan dengan ekonomi atau uang, harta. Ini juga merupakan isu yang terus terjadi sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana Islam menyikapinya? Yang pertama, Allah itu Ar-Razik, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Karim. Kita harus menyadari bahwasanya Allah lah yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha mulia, yang maha pemilik dan pemberi rezeki. Kata para ulama, untuk apa aku takut miskin, sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya? Ini harus tertanam dalam jiwa kita. Allah pasti akan menyempurnakan rezeki kita. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fa'as'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah azza wa jalla. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua, manusia dan jinnya, dari awalnya sampai akhirnya, berkumpul semuanya di sebuah tempat, kemudian mereka meminta apa saja kepadaku yang mereka inginkan, dan aku kabulkan satu persatu apapun yang mereka inginkan, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekayaanku, kecuali seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke lautan. Jadi Allah itu nggak akan habis kekayaannya. Allah nggak akan habis karunia-Nya. Allah nggak akan habis rezekinya. Seandainya semua makhluk meminta kepada Allah, maka itu seperti jarum yang masuk ke lautan. Masuk jarum ke lautan, diangkat, turun tetesan air, seperti itu saja perbandingan kurangnya kekayaan Allah dibandingkan lautan dan samudera yang luas. Was'alullah min fadlih. Maka berdoalah kepada Allah, meminta karunia-Nya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika selepas salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Ya, kita mencari rezeki bukan kita yang mencari, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Kita harus dekat minta berdoa kepada Allah diberikan rezeki yang halal. Yang kedua, perlu kita pahami, selagi kita masih hidup di alam dunia ini, masih ada jatah rezeki kita. Orang yang meninggal dunialah yang sudah habis rezekinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhan nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya malaikat Jibril telah menyampaikan, membisikkan ke dalam jiwaku wahyu dari Allah, bahwasanya setiap jiwa tidak akan pernah meninggal dunia, tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai ajalnya sempurna dan jatah rezekinya sudah dia dapatkan. Ya, selagi kita masih hidup, meskipun terkadang hidup itu ada yang sakit, ada yang terbaring, selagi masih hidup masih ada jatah rezeki, maka harus optimis, tidak boleh pesimis. La tai'asu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari karunia Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan persempit definisi rezeki. Terkadang kita berpikir rezeki itu hanya sebatas kekayaan, harta, uang, dinar, dirham, emas, perak, perhiasan. Boleh jadi itulah sebab rezeki kita disempitkan Allah, karena pola pikir, mindset kita seputar rezeki pun juga sempit. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita sudah mempersempit definisi rezeki, Allah pun mempersempit definisi rezeki kita. Kita hanya memandang rezeki dari satu sisi, yaitu uang, dan harta. Padahal kata para ulama, terutama ulama bahasa Arab, ar-rizqu kullu ma yaqumu bihi al-hayah. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang membangun kehidupan. Apapun itu. Kehidupan, kesehatan, kedamaian, ketentraman, istri, anak, saudara, famili, keluarga. Apalagi nikmat-nikmat yang langsung dari Allah seperti iman, Islam, hidayah, taqwa, ilmu, amal saleh. Betapa kita sangat naif ketika disempitkan rezeki yang sifatnya harta dan kita melupakan rezeki-rezeki Allah yang lainnya. Dan justru sebenarnya momen sempitnya rezeki adalah momen mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, krisis-krisis ekonomi pun terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ghala as-si'r ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah masa barang-barang harganya naik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Maka orang-orang mengatakan, wahai Rasul, tolong atur, kontrol harga barang ini supaya nggak naik.
Maka Rasulullah SAW menjawab, Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, al-raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Allah yang menyempitkan rezeki. Allah yang juga melapangkannya. Allah lah yang juga memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Optimis. Ya, Allah yang memberikan rezeki kita dikala barang itu rendah harganya. Begitu juga Allah lah yang akan menanggung rezeki kita ketika harga-harga barang naik. Jangan takut. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari dari makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Yang kelima, boleh jadi, dan bahkan bisa dipastikan, sempitnya rezeki kita adalah ulah tangan kita sendiri. Dengan sebab dosa, dengan sebab maksiat, dengan sebab kezaliman yang kita lakukan, Allah persempit rezeki kita. Tentunya setelah takdir yang telah Allah tentukan untuk kita 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu itu semua akibat ulah tanganmu, akibat dosa-dosamu, akibat perbuatan maksiatmu. Dan Allah telah memaafkan terlebih dahulu. Seandainya Allah mau hitung-hitungan dengan kita, setiap dosa kita dihitung mendatangkan akibat, niscaya bukan cuma ekonomi, dengan kita-kitanya hilang. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, seandainya Allah menghitung setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya, bukan cuma ekonomi, semua makhluk tidak akan tersisa di muka bumi, satu pun. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah memberikan tambahan waktu, tenggat waktu sampai ajal yang menjemput. Apakah manusia itu ingat kepada Allah, bertaubat pada Allah, atau justru dia semakin jauh dari Allah? Terakhir, terkait isu ekonomi yang resesi, krisis, moneter, dan lain sebagainya, solusinya adalah kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Begitu juga dengan istighfar, dengan bertaubat. Boleh jadi rezeki itu terhalang dengan sebab kezaliman dosa yang kita kerjakan, maka kita minta ampun pada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Minta ampun pada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah pun akan memperbanyak anak-anakmu, memperbanyak hartamu. Allah jadikan untukmu kebun-kebun, Allah jadikan untukmu sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tetap tidak mau yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman? Tinggalkan dosa. Selagi kita masih berbuat dosa, rezeki akan dipersempit. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum athnabal baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Apabila kamu masih bertransaksi riba, dan bukan cuma riba, bertransaksi dengan yang haram-haram, ya, dengan riba, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan merampok, dengan memungut pajak dan lain sebagainya, dan kamu masih sibuk dengan peternakan, pertanian, bukan berarti pertanian peternakan tidak boleh, halal. Tapi sibuk dengan dunia, lupa kepada akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah, terutama salat. Dan kamu meninggalkan jihad, tidak mau berjuang untuk agama Allah, baik jihad yang sebenarnya berupa berperang melawan orang kafir, atau jihad dengan berdakwah, atau jihad dengan harta. Ketika manusia bertransaksi dengan harta yang haram, sibuk dengan dunia, tidak mau beribadah pada Allah, tidak mau menegakkan agama Allah, sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah akan menimpakan kepadamu kehinaan, kesempitan, kesulitan, dan berbagai macam hal-hal yang buruk. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan dan kesulitan tersebut sampai kamu kembali kepada agamamu yang benar. Sampai kamu kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Maka solusinya telah ada. Baik isu yang pertama, pemerintah yang zalim,
maupun isu yang kedua, krisis ekonomi dan moneter, seluruh solusinya sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita lagi, apakah kita mau mempelajari, memahami, mengamalkannya, atau justru semakin jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.